وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني الله من عذاب النار. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya terhadap kita sekalian, dari mulai nikmat kesehatan, kelonggaran, kewarasan, dan nikmat tetapnya kita di dalam petunjuk Allah, di dalam petunjuk, di dalam hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, dan atas keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di majelis yang dibarokai Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan dengan niat dan ikhtiar kita di dalam kita meningkatkan ilmu, Allah memberikan kefahaman, Allah memberikan kemudahan untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa fungsi ilmu, manfaat dari ilmu yang paling utama adalah untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ilmu, sehingga kita bisa bersungguh-sungguh di dalam ibadah, bisa bersungguh-sungguh memahami tujuan, arti Allah memberikan kehidupan kepada kita, dan juga agar tumbuh rasa takut kita untuk menjauhkan diri kita dari segala hal yang menjadikan ancaman siksanya Allah terhadap kita. Itulah hakikat tujuan ilmu, adalah ilmu itu untuk khasy'ah, menumbuhkan rasa takut di dalam diri kita. Bukan untuk ilmu itu kita cari untuk meningkatkan popularitas kita, atau hanya untuk pintar-pintaran saja, itu tidak. Tapi hakikatnya adalah agar kita tumbuh rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan adik-adik sekalian, ya. Ketika kita punya ilmu, maka adik-adik ini akan faham, mengerti, membedakan
di mana kita berada di saat kita sholat dan di saat kita bermain, ya kan? Kalau kita di musolah ini atau di masjid, ketika kita mengerjakan sholat, karena kita punya ilmu, maka kita akan memahami bahwa sholat itu tujuannya apa? Menghadap kepada Allah, sujud kepada Allah, menghamba kepada Allah. Kira-kira menurut adik-adik, pantas nggak kalau mainan sambil sholat? Pantas nggak? Mana suaranya? Pantas nggak? Kira-kira kalau kita sholat, pantas nggak kalau kita ketawa? Nggak pantas kan? Jadi Allah itu siapa Allah? Allah itu zat yang menciptakan kita semuanya, yang memberikan kehidupan, yang memberi nyawa, yang memberi makan, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu waktu yang tepat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah adalah ketika kita sholat. Makanya ketika kita sholat itu harus konsentrasi. Tidak hanya di sekolah saja. Ya, kamu kalau di sekolah ketika kita memulai pelajaran sama bu guru disuruh apa? Atau sama pak guru disuruh apa? Konsentrasi. Supaya apa? Supaya pembelajarannya bisa diterima dan kita bisa memahami. Sama dengan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bukti salah satu ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberi bisa istiqomah di dalam kita semangat mencari ilmu. Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan kita di halaman 49, yaitu 46, yaitu tentang bab macam-macam syirik besar. Yang ketiga yaitu syirik ketaatan, yaitu memberikan ketaatan kepada selainnya Allah. Ia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasarnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittakhadhu akhbarakum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum. Mereka, orang-orang ahli kitab, menjadikan orang-orang yang alim dan rahib-rahib di antara mereka sebagai sesembahan selainnya Allah. Dan juga Al-Masih putra Maryam mereka jadikan sebagai Tuhan, padahal mereka hanya disuruh untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. Tidak ada yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Dia Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran surah At-Taubah ayat 31. Artinya yang dimaksud di sini adalah ketaatan kita kepada orang yang alim, ketaatan kita kepada ustadz atau para kiai, ketaatannya itu melebihi ketaatan kita kepada Allah, sehingga merubah hukum yang Allah tetapkan. Hakikatnya itu adalah hukum yang haram, karena kita terlalu berlebihan di dalam mengagungkan orang yang kita anggap alim. Apa yang mereka ucapkan kita terima, yang hakikatnya haram malah jadi halal. Sebetulnya perkara itu dilarang karena orang alim atau kiainya atau ustadznya
yang kita betul-betul taati, yang kita ta'zimi, yang kita agungkan, dia yang berbicara, maka kita tidak mau meneliti apa yang dia ucapkan, yang hakikatnya haram malah dihalalkan. Ini yang dimaksud syirik di dalam ketaatan, berlebih-lebihan di dalam kita menjadikan orang yang alim atau para kiai seakan-akan dia sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah mencontohkan sebagaimana orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai sesembahan selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh. Atau orang biasa, tapi kita anggap pemikirannya itu selalu cocok dengan apa yang kita inginkan. Sehingga ketika dia mengucapkan sesuatu tanpa kita perhatikan dalilnya, apakah di dalam Al-Quran benar atau tidak, apakah di dalam sunnah benar apa tidak, pokoknya apa yang dia ucapkan kita terima. Lah ini juga tidak boleh. Pokoknya nek nyong ora sangka kuwe ora bakal nerimo. Nah, ini enggak boleh. Hal yang seperti itu tidak boleh. Itu namanya syirik di dalam ketaatan. Menjadikan seseorang sesuatu yang kita sembah selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang ada di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 31. Lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza harramu 'alaihim syai'an harramuhu." Sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada orang alim dari rahib-rahib mereka, akan tetapi prakteknya ketika para ulama mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan bagi umatnya, lantas umat mereka pun ikut menghalalkan. Dan apabila mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagi umatnya, lantas mereka pun ikut mengharamkannya. Maka hal itu sama saja dengan beribadah kepada mereka. Jadi karena saking fanatiknya menganggap rahib-rahibnya atau pendeta-pendetanya itu omongannya benar, apa yang disampaikan benar, mereka tidak mau menilai apa yang ada di dalam firman Allah yang seharusnya menurut Allah haram, malah justru mereka halalkan. Yang jelas-jelas merubah hukum Allah justru mereka ikuti. Contoh yang banyak yang terjadi di kalangan orang-orang Nasrani dalam masalah hukum had, yang seharusnya di dalam kitab mereka ketika ada seseorang berbuat perbuatan maksiat berupa zina, itu hakikatnya sama dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Harus diranjam, dilempar batu sampai mati. Tapi justru mereka, orang-orang yang alim dari mereka, para rahib-rahib mereka, merubah hukumnya. Jikalau yang berbuat maksiat itu adalah tokoh-tokoh dari mereka, orang-orang penting dari mereka, hanya dengan cara mempermalukan orang yang telah berbuat perbuatan zina. Ini merubah hukum dari hukum yang ditetapkan oleh Allah. Justru umatnya
menganggap hukum itu yang lebih baik daripada hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal itu sama dengan beribadah kepada rahibnya. Jadi sama dengan hal beribadah kepada rahibnya. Padahal Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, makna dari kalimat la ilaha illallah, makna dari kalimat la ilaha illallah itu dalam prakteknya adalah kita hanya meyakini sesembahan yang benar itu hanyalah Allah. Kebenarannya diyakini dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kita mengikutinya dengan sesuatu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan. Bukan keinginan dari diri kita pribadi. Bukan. Jadi bagaimana kita meyakini Allah itu sesembahan kita menurut Allah? Ya itulah yang kita ikuti. Tanpa sesuatu yang kita pikirkan, oh ini nggak pantas, oh ini, oh belum nggak masuk akal. Tidak seperti itu. Apapun yang kita yakini tentang keesaannya Allah, ya itulah yang harus kita yakini. Jangan kita tafsiri dengan tafsir yang berbeda. Jangan kita takwil dengan takwil yang berbeda. Atau jangan kita logika dengan logika kita. Jangan. Inilah prakteknya kita meyakini Allah yang benar sebagai sembahan kita. Jangan di logika, oh menurut saya logika saya nggak masuk. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Sama juga halnya meyakini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, utusannya Allah. Maka di dalam kita meyakininya mengikuti tata cara apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada hal yang kita rubah atau tanpa ada sesuatu yang kita yang tidak cocok kita buang, yang cocok di mulut kita ikuti. Tidak memilah-milah. Artinya apa adanya yang dicontohkan oleh Nabi, itulah yang kita ikuti. Nah, jadi tidak boleh hal yang demikian itu. Atau prakteknya kita kerja di suatu perusahaan, ya. Karena saking takutnya kita dengan bos kita, akhirnya apapun yang dia ucapkan kita terima. Karena kita takut dipecat mungkin, atau takut diturunkan jabatannya, sehingga kita tidak mengindahkan apakah itu maksiat, apakah itu dosa, atau yang lain-lain. Maka ini juga termasuk kesyirikan. Jadi seakan-akan bos kita itu adalah penyelamat di dalam kehidupan kita. Ini tidak boleh. Nah, ini adalah hal yang menjadikan pelanggaran, termasuk perbuatan di dalam kategori kesyirikan. Syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman Allah yang lainnya, Allah menyebutkan wala ta'kulu mimma lam yadhkurismullah alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah sesuatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kalian. Dan jika kalian menuruti mereka, sesungguhnya kalian tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 121. Maka
barang siapa yang mentaati selainnya Allah Ta'ala dalam mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, lantas dia menjadikannya sebagai agama dan syariat, sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketetapan masalah halal, masalah haram itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh sampai merubah salah satu ketetapannya. Sudah jelas kiainya ngomong sesuatu yang haram. Nah, haram menurut Allah tapi dia halalkan. Kemudian kita terima, kita yakini, bahkan kita praktekkan. Maka itu sama dengan menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus hati-hati, ya. Yang harus hati-hati. Jadi kita mengikuti seseorang, mentaati seseorang itu karena benarnya apa yang dia ucapkan, bukan karena kita fanatiknya, bukan, karena benarnya yang dia ucapkan. Jadi kalau memang yang dia sampaikan benar, ya kita terima. Kalau yang dia sampaikan salah, maka kita buang, tidak boleh kita ikuti. Jangan melihat, oh ini yang berbicara ini habib atau kiai atau dianggap wali, itu tidak boleh. Tidak boleh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa yang mentaati para pemuka, tokoh dan pemimpin dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Ta'ala atau menghalalkan yang diharamkan Allah, maka sungguh ia telah menjadikan mereka sebagai pembuat syariat ini selainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kesimpulannya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau kita mengikuti tokoh pemimpin sampai merubah hukum yang Allah tetapkan dari halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, maka itu sama dengan mereka membuat syariat selainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Makanya dalam hal bentuk apapun kita harus hati-hati. Jangan memudahkan sesuatu perkara karena kita ingin mencari kemudahan. Jadi jangan sampai kita memudahkan perkara padahal tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada perintah dari Allah, atau sebaliknya kemudahan itu tidak sesuai dengan praktek yang dicontohkan Allah dan Rasul di dalam kitabnya ataupun di dalam sunnahnya, kemudian kita ambil, maka hakikatnya itu sama dengan membuat syariat yang baru. Nah, itu sama dengan membuat syariat yang baru. Maka kita harus berhati-hati. Jadi seperti contoh yang sering terjadi dan sering banyak sekali nanya kepada saya itu tentang masalah pernikahan siri. Jadi karena apa? Di Indonesia ini sangat mudahnya nikah siri. Ya toh ya? Siapapun yang dianggap ustadz kayaknya istilahnya mudah untuk berani menikahkan. Padahal hakikatnya tidak boleh. Tidak ada istilah nikah siri. Karena apa? Karena negara sudah ada aturan. Negara itu sudah ada aturan. Sudah membuat aturan. Kalau ada orang mau menikah, tempatnya di KUA. Ada petugasnya sendiri. Dalam artian tidak sembarang orang boleh menikahkan. Tidak boleh menikahkan. Nah, ada aturannya.
Jadi walaupun wali pun yang menikahkan, maka harus dipersaksikan dengan orang yang punya tanggung jawab untuk menikahkan. Nah, jadi ini yang tidak boleh, kecuali kalau kita memang bertempat di suatu tempat yang tidak ada aturan Islam. Seperti contoh pengalaman kami di Suriname, ketika berdakwah di Suriname. Jadi orang menikah itu cukup dicatat namanya. Jadi prakteknya itu hanya mengajukan surat pernikahan, dicatat, dipersaksikan, sudah jadi, suratnya keluar. Nggak ada istilah ijab kabul. Nggak ada istilah ijab kabul.